Berarti lu kalau misalnya dikasih pilihan, ketika ada problematika, misalnya temen lo sama pasangan lo nggak cocok. Iya. Lo harus milih antara temen atau pacar, lo pilih yang mana? Kadang-kadang kita takutnya ketika kita nyeritain kejelekannya pasangan kita, terus teman-teman kita tahu, teman-teman kita tuh jadi kayak welcome back to Ya Jangan nggak Sedih Dong. Kenapa sih Aryo mesti kayak gitu? ya nggak sih podcast. Ya nggak sih. Gimana nggak sedih? Baru aja gue mau mulai diingetin masalah handphone gue yang rusak. Aduh Aryo, baru urusan handphone aja udah sedih. Gimana kalau urusan ditinggal pacar? Gini, sebentar, aku cuma mau bilang. Apa tuh? Karena kebetulan nggak punya pacar, jadi pacar aku tuh handphone. Jadi ibaratnya ketika handphone aku rusak tuh kayak habis ditinggalin sama pacar. Karena semua memori bisa terancam hilang gitu ya? Nggak terancam lagi, emang hilang. Hilang semua? Hilang data-datanya. Oh, datanya hilang. Gue pikir cuma retak doang gitu. Enggak, gak retak, LCD-nya kena, terus nggak bisa diapa-apain. Mati total? Matot. Ya udah. Jangan salah ngomong, matot. Matot. Mati total. Jangan keselimpet. Udah. Biar semangat, kita langsung mulai aja. Iya nggak sih? Podcast. Oke. Semangat dong Aryo. Lagi kesel banget, lagi main. Lagi bilang ngomong-ngomong, sorry banget ya. Gimana? Sepi banget, nggak ada gelas. Iya. Ketahuan banget nih kita lagi syutingnya pas lagi puasa. Mohon maaf. Tapi ini sumpah kayak game. Gemes kan tapi kan? Tapi gue bersyukur sih dengan rusaknya handphone gue. Iya. Gue punya alasan untuk ganti handphone yang flip. Iya, lo bayangin ini kayak game gitu nggak tuh? Bisa dibuka-buka. Bener. Gila. Lo tau nggak? Kan handphone gue rusak ya. Terus gue kesel kan, emosi marah-marah. Gue cerita sama Mas Nay. Oh ini marah-marah kedua yang bikin puasa batal juga? Ini duluan, marah-marahnya duluan. Oke. Mas Nay dengan isengnya, dia cuma nge-screen capture foto Samsung Flip terus dikirimin ke gue. Oke, terus? Terus kayak, ini lucu sih ya, kesel nggak? Oh, jadi gue beli ini gara-gara ngide dia ngide. Dikomporin sama anak ini. Akhirnya kayak, kan di saat lagi bulan Ramadan, kita nggak dapet THR, kita malah ngeluarin duit. Kan dia harus ini, jadi selama bulan Ramadan itu Aryo harus yang namanya self reward. Oh bener sih, thank you San, kamu membuat kita iya, walaupun nggak dapet THR, dapet dong dari radio kita. Gini. Tapi kan segitu aja. Aku nggak berani ngomong. Iya gitu, jadi maksudnya ya ini adalah hasil usaha jeripayahnya Aryo Stumporo. Kalau memang nggak rusak, kita orangnya yang kayak gitu guys. Kalau nggak rusak itu kita nggak tuker-tuker. Handphone gue kan juga dulu gitu. Iya. Yang iPhone 6, gue bahkan masih punya handphone iPhone 6. Sampai dia hang 20 menit gue nggak bisa live Instagram. Padahal waktu itu gue harus live IG-nya Hard Rock. Ya udah lah ya. Akhirnya dengan menyesal, gue begitu bisa live, gue langsung bilang ntar malam gue beli handphone baru ya. Wow, anak sultan. Jadi ntar malam itu handphone ini rusak siangnya, malamnya dapat lagi yang. Soalnya rusaknya udah lama banget sebenarnya. Emang udah butuh banget buat diganti ya kan. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah butuh untuk diganti gitu ya. Ini tuh gue punya satu problematika yang terjadi. Sebenarnya banyak temen gue mengalami hal yang sama. Iya. Kita agak pelan juga ngomongnya karena banyak teman-teman kita yang berduka ketika punya pasangan yang ternyata pasangan ini tuh nggak disukai sama teman-temannya. Lo pernah ngalamin kejadian itu nggak sih? Pernah. Jadi gini. Siapanya nih? Lo yang nggak disukain sama teman-teman dari pasangan lo, atau pasangan lo yang nggak disukain sama teman-teman lo? Aku kan anaknya lovable. Untuk orang-orang yang baru kenal. Enggak juga gitu. Jadi gue tuh dulu pernah bawa mantan gue yang beda agama dan beda ras ini. Ini pertamanya gue punya pacar yang beda agama dan beda ras waktu itu. Jadi ketika sahabat-sahabat gue kenalin, hai, kenalin ini pacar gue. Mukanya semua shock gitu. Bentar, kenapa ya? Padahal mantan lu tuh ganteng banget loh, tinggi. Padahal pacar gue menurut gue oke-oke aja gitu. Dan dia mau gue kenalin juga karena buat dia
dia keluarga besarnya kan juga campur ya gitu. Jadi buat dia untuk adaptasi tuh nggak masalah. Cuman sama teman-teman gue lebay aja sih gitu. Pas gue kenalin tuh yang kayak sampai udah kayak awkward gitu. Terus pas kita tinggalin ada kasus nih. Jadi temen gue itu sampai kehilangan handphone. Saking shocknya dia dikenalin sama si mas-mas itu. Kenapa sampai kehilangan handphone? Hubungannya apa? Kebanyakan gosip mungkin. Terus udah gitu kayak semacam apa ya, dia kayak semacam banyak pikiran gitu. Jadi handphonenya ketinggalan di restoran itu. Kenapa sampai banyak pikiran yang punya pacar? Salahin gue. Iya, dia kepikiran aja. Maksudnya kenapa si Susan tiba-tiba punya pacar yang beda agama, terus bentuknya kayak gitu, beda ras gitu kan. Kan kalau di pikirannya mereka tuh gue harus pacarnya kokoh gitu, terus iman ya kan. Tapi kalau sekarang udah paham kayaknya mereka. Padahal mantan lu tuh sering juga pakai baju koko loh. Oh iya, walaupun dia bukan koko. Kalau lagi lebaran ya, ya gitu. Gitu, tapi ya kalau dari gue sih waktu pertama kali mereka gitu ya gue nggak peduli juga sih. Maksud gue kayak gue tahu dia baik gitu loh. Maksudnya lo begini tuh karena lo nggak biasa aja, ya kan? Tapi nanti kalau lama-lama lo kenal juga, mereka akhirnya sayang sama dia. Iya, sama kayak lu, ya kan? Bener, loh, karena buat gue sendiri, gue tuh nggak pernah peduli sama ras seseorang gitu ya. As long as you are a good person, lo menjaga teman gue dengan baik, gue tuh nggak punya alasan untuk nggak suka sama pasangannya teman-teman gue. Iya. Tapi tuh kenyataannya ada aja beberapa teman gue yang ngalamin kayak gitu. Jadi kayak, ya, wait, gue pernah sih nggak suka sama pacarnya teman gue. Teman kita. Terus? Gue nggak suka sama pacarnya. Karena? Karena menurut gue pacarnya benalu. Karena gue punya teman gue. Gue bukan sih temannya. Iya, teman kita. Aduh. Terus? Iya. Aduh. Terus? Lu ngomong gitu lagi kan jadi makin obvious nih. Nggak, tapi gue nggak suka karena menurut gue temennya benalu, pacarnya benalu. Menurut gue, temen gue berhak untuk mendapatkan yang jauh lebih baik. Gitu. Makasih ya, Aryo. Kenapa? Gue menyerahkan suara hati lo juga ya? Iya kan? Jangan sedih, men. Terus ketika gue ngeliat kayak, ya orang tuanya nggak setuju. Terus gue pikir kayak, ya wajar aja orang tuanya nggak setuju. Karena ya orang tuanya juga tahu kalau ya lakinya nggak punya masa depan. Iya, benar. Kenapa lo harus bertahan dengan laki yang sama gitu? Tapi sometimes ya menurut gue, mungkin orang-orang di sekeliling kita itu kadang-kadang yang lebih bisa ngelihat apa yang baik buat kita yang kita mungkin nggak bisa lihat karena kita lagi buta. Karena jatuh cinta itu buta. Iya, lagi kan? Buta. Gue sering banget tuh kalau lagi jatuh cinta buta, orang mau ngomong apa bodo amat gitu kan, gitu sampai kena getahnya sendiri gitu. Cuma kayak maksud gue sempet pada kepikiran waktu itu sebelum kondisi membaik ya gitu. Gue nggak peduli sih, rada nggak betul. Maksudnya kalau gue masih cinta-cintanya sama tuh orang ya kayak orang mau ngomong apa, gue bodo amat gitu. Oh, itu kenapa menurut lo teman-teman yang baik itu seharusnya ngasih tahu, ngingetin. Karena lo lagi jatuh cinta, lo yang buta, lo butuh banget dikasih masukan dari teman-teman lo. Iya, tapi caranya jangan frontal, jangan keras gitu loh. Kalau lo keras, gue pasti bisa nggak mau ketemu lo. Gue kayak gitu. Berarti lo kalau misalnya dikasih pilihan, ketika ada problematika, misalnya temen lo sama pasangan lo nggak cocok. Iya. Lo harus milih antara temen atau pacar, lo pilih yang mana? Harus banget nih milih gue. Hidup itu tentang pilihan, Susan. Mungkin kalau masih awal, kayaknya gue pacar deh. Tapi biasanya kalau udah mulai agak pahit, gue cari temen gimana? Itu semua akan melakukan hal itu. Namun ketika lo harus kasih pilihan, lo harus pilih yang mana? Gue dulu. Karena gue tahu Ari mau milih apa. Apa? Coba tebak-tebakan. Coba. Enggak, lu udah pernah ngomong dulu. Menurut lo gue pilih yang mana? Pacar. Iya kan, udah pernah ngomong dulu. Ari tuh anaknya bucin banget guys. Jadi gue udah tanpa dia berbicara, gue sudah berbicara untuk dia gitu. Karena gue tahu dia anaknya sebucin itu. Jadi nggak peduli setan siapa yang ngomongin dia di belakang. Kalau udah dicinta ya udah manut aja kayak kerbau dicocok hidung gitu. Asli, dari gue pikir-pikir hampir semua mantan gue, teman-teman gue nggak pernah suka. Kenapa tuh? Nggak tahu. Oh iya? Tapi nyokap gue suka. Nggak sih, ada satu yang nggak suka. Tapi nyokap gue suka, teman-teman gue nggak suka. Oh, nyokap lu berarti anaknya lebih ini ya udah asal Aryo bahagia gitu. Enggak, berarti nyokap gue tuh sangat strict banget sama anak-anaknya kan. Iya. Hampir semua mantan-mantannya kakak gue tuh nyokap gue nggak suka. Tapi pilihan gue nyokap gue selalu suka.
Berarti Aryo tuh lebih pintar guys milihnya. Itu sesuai selera mama. Gitu. Bukan gitu, gue tuh pinter milih cewek-cewek yang emang peres. Oh. Jadi ketika nyokap gue ketemu tuh mereka bisa mengambil hati nyokap gue. Masalahnya ketika ketemu yang teman-teman gue, mereka tuh nggak peduli. Jadi teman-teman gue tuh kayak, ini kan cuma temen lo doang, nggak akan bersangkutan hidupnya sama gue. Jadi mereka nggak peduli, nggak harus peres gitu. Tapi tuh menurut gue momen-momen termenyakitkan karena ketika gue punya pasangan yang nggak disukai sama teman-teman gue tuh susah untuk mencari teman, mencari tempat untuk gue cerita tentang si pacar gue itu. Karena kalau misalnya lo cerita masalah lo sama dia pun lo akan ditunjuk-tunjuk ya kan? Kan gue udah ngomong lo apa bilang gitu. Jadi kayak lo harus memendam semuanya sendiri ya. Masih mending itu masih mau dijawab. Kadang-kadang teman-teman gue yang nggak suka tuh bakal yang kayak gue nggak mau denger. Karena gue tahu apapun yang lo sampein nggak akan objektif di tangan gue, kebayang nggak? Oke, jadi mendingan gue nggak usah berpendapat, gue nggak usah denger, gue nggak usah tahu gitu ya. Kan gue udah pokoknya intinya gue udah nggak suka pasti udah ada something. Tapi bener nggak akhirnya ada something wrong sama pemikiran teman-teman lo itu terhadap si perempuan ini? True, iya benar. Benar. Tapi kemudian gue ada satu teman dekat gue banget namanya Gia. Dia tuh sampai ngambil jalan tengahnya adalah ternyata gue paham kalau selera cewek lo tuh yang bici aja udah. Oh ternyata guys, bukan perempuan aja yang suka bad boy, tapi Aryo sukanya bici. Catat, bici. Gitu. Sama kan, kita berdua kan anak baik-baik, kenapa jatuhnya begitu terus ya? Jangan bawa-bawa gue dalam kasus lo. Iya tapi dia sendiri ngomong, Aryo sukanya bici, gimana? Iya dulu. Kalau sekarang carinya apa sih Aryo? Yang muslimah gitu ya? Kalau sekarang lebih nggak nyari gue, nggak peduli, gila. Sama kan lu juga? Apa mau keselak gue ya? Enggak, kita mah sekarang nggak peduli, bodo amat. Iya, gue bodo amat kalau ditanyain orang, gue sampai disuruh-suruh pacaran, orang takut gue kebablasan gitu bener. Kan. Gue kayak nggak peduli gitu, bodo amat gitu. Tapi gue tuh selalu ngebayangin ya, gue nggak, ini kejadian yang gue alamin tuh beberapa kali. Dan ketika gue di tengah-tengah posisinya, itu adalah momen-momen yang terenggak enak menurut gue dalam hidup gue. Iya, karena lu mau kesini lu salah, lu mau ke situ lu salah ya kan? Lu bayangin ya, ketika lu punya pasangan, lu tuh akan cinta sama orang itu gitu, ngerti nggak? Lu pasti punya ekspektasi ke depannya akan seperti apa. Iya benar. Lu mungkin akan menikahi dia dan lain sebagainya. Di sisi lain, lu punya teman-teman yang punya history sama lo, punya memori banyak sama lo. And then lu jadi kayak, gue harus pilih yang mana ya, masa depan kah atau masa lalu gue? Ngerti nggak sih? Kalau gue bukan gitu sih mikirnya. Gue lebih mikir gini, repot banget jadi gue mesti bagi diri kayak amuba gitu. Berarti kan kalau gue main sama temen gue nggak bisa bawa pacar gue. Iya. Iya kan, kalau gue lagi sama pacar gue nggak bisa ajakin teman-teman gue main sama dia. Karena dia pasti juga tersinggung dong, dia ngerasa nggak diterima di geng itu, ya kan? Gitu. Sedangkan menurut gue, kalau memang bener-bener dua orang ini, si antara sahabat-sahabat lo sama pacar lo bener-bener memang care sama lo, harusnya mereka nggak nempatin lo di posisi itu sih. Nah, ya paling nggak adaptasi sedikit gitu loh, jangan sampai yang kayak gue nggak mau denger gitu. Lu kan juga berarti kan lo menumpukan lebih banyak beban lagi di pundak lo, ya kan? Bener sih, gue setuju. Tapi kan kadang-kadang mereka tuh ngelakuin itu berbalut dengan alasan bahwa karena gue sayang sama lo, ngerti nggak? Sebagai teman gue sayang sama lo, gue nggak mau lo jatuh ke tangan orang yang salah. Nah sedangkan gue tahu dari kacamata gue nih orang tuh salah. Jadi juga di tengah-tengah. Iya, jadi sekarang gue bodo amat ya gitu ya. Iya, sekarang gue memposisikan diri gue itu adalah seseorang yang punya pasangan dan juga punya teman yang mereka berdua nggak cocok. Di posisi gue tuh nggak enak. Tapi kalau gue memposisikan jadi teman gue yang memang gue tahu bahwa ya kayak sekarang misalnya teman kita punya pasangan yang nggak cocok. Pengen banget kan rasanya kita tuh negor yang kayak, men, jangan sama dia lah. Iya. Lu tuh you deserve better than that person gitu. Kenapa lo harus sama dia? Itu kalau gue ditanya sih, kalau gue nggak ditanya sama orangnya, gue kayaknya nggak berani jawab juga gitu, nggak enak gitu gue, ya kan? Tapi ada loh orang-orang yang frontal begitu, yang langsung ngomong, gue kasih tahu ya, gue nggak demen nih sama dia, gitu gini. Tapi who am I to judge ya kan, gitu. Cuma maksud gue, jadi kalau lo sendiri lebih pilih pacar. Nanti kalau lu udah sampai putus sama dia, lu dituding-tuding dong sama temen lo. Oh gitu, udah putus sama dia baru lu cari kita gitu, gimana? Gue tuh, nah gini, sama seperti pemikiran lo awal tadi, bahwa kalau lo emang temen gue, harusnya lo berarti nerima gue apa adanya. Iya. Lo udah tahu kalau gue sebutin itu,
Jadi ketika gue menentukan bahwa gue memilih pacar gue dibanding lo, ya lo harus udah tahu itu nggak sih sebelumnya? Sebagai teman gue yang baik. Dan lo tahu persis kalau misalnya kenapa-napa gue akan baik lagi sama lo. It means like lo seberharga itu buat gue. Karena ketika gue kehilangan pacar gue, orang pertama yang gue cari tuh lo. Itu bukan kayak lo jadi cadangan ya, tapi lo nggak malah cari ribut aja gitu. Enggak lah, justru gue itu menjadikan teman gue sebagai orang pertama yang gue cari kalau gue putus. Itu menurut gue sih sebuah honor aja buat dia gitu loh. Padahal maksud gue bisa nyari teman lain atau gue bisa nyari pelarian dan lain sebagainya. Ini enggak, gue tuh akan balik ke teman gue dan gue akan ngomong kayak, iya lagi Nyut gitu. Gue putus lagi sama dia gitu. Sakit sih, tapi ya mau gimana lagi. Just please help me to forget about that person gitu. Kok gemes ya Ari Wastungkoro gitu. Nah, temen gue tuh selalu jadi safety net buat gue memang. Oke. Support system banget gitu ya. Support system. Dia tuh adalah orang yang ketika gue jatuh, ketika gue kenapa-napa, gue tahu gue harus lari kemana. Gue pernah sekali, gue ikut ajang pencarian bakat di umur-umur labil gue. Terus gue kalah. Gue pulang ke Bandung. Orang pertama yang gue cari itu temen gue, dan gue minta dia nginep di kosan gue. Gue bilang kayak, Nyut, gue sepanjang gue ikut ajang pencarian bakat ini, hidup gue tuh kayak sultan. Gue mau apa tinggal minta gitu loh. Gue takutnya itu terbawa ke kehidupan gue sehari-hari. So I need you to make me believe that I'm the same person that you know. Gue bilang. Jadi kayak ibaratnya lo udah di atas nih, terus lo dibanting nih ke bawah lagi gitu. Gue masih sanggup nggak ya hidup dari bawah lagi gitu ya? Itu sih, itu yang gue rasain. Life is hard. Life is hard, tapi ya gitu. Gue nggak tahu ya. Emang ini agak-agak susah, agak-agak tricky ketika harus milih antara teman dan juga pasangan. Ketika gue di posisi pasangan juga nggak akan enak banget ketika gue punya pacar dan temen yang ribut gara-gara gue gitu. Iya. Kalau gue juga pasti rasanya nggak enak banget sih itu, ya kan? Cuma kalau gue mikir ya, kayak menurut gue, kalau gue itu sebenarnya buat gue nggak ada yang last forever gitu antara temen sama ini kayak tadi kita ngomongin itu. Really? Iya, nggak ada yang nggak, karena gini, yang namanya temen itu juga kadang kan ada yang kita bilang waktu itu bangke, ya kan? Yeah. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang antara ada dan tiada. Ketika kita butuh dia ada, ketika nggak. Tapi kalau gue anaknya mungkin karena gue anak tunggal kali ya, gue prefer untuk menyelesaikan apa-apa tuh semuanya sendiri, baik emotional problem maupun enggak gitu. Jadi kayak misalnya gue putus sama pacar gue pun, gue nggak akan langsung lari ke temen gue gitu. Gue anak yang se-independen itu gitu. Jadi sebenarnya setelah gue biasanya bisa mengatasi semua situasi emosional gue itu, kalau gue udah siap baru gue cerita. Gue anaknya kayak gitu. Mendingan gue bleeding dulu sendiri sebelum gue ngerepotin orang. Gue anaknya kayak gitu. Ini terjadi ketika lu putus terakhir kan? Kita baru ketemuan setelah masalahnya udah selesai, baru kita ketemuan. Dan lu bukan orang satu-satunya yang begitu, karena semuanya begitu. Jadi kayak gue tuh orangnya butuh time sama space buat grieving dulu sendiri, baru setelah gue mendingan, gue better, baru gue kasih tahu orang, walaupun itu masih emosional juga buat gue gitu. Nah, kalau misalnya gue dibilang at the first time yang gue milih temen atau pacar, kayak kalau gue lagi cinta-cintanya pasti gue milih pacar lah. Temen gue tinggalin sama kayak lu gitu. Cuma kalau misalnya memang gue udah mulai ngerasa nggak bener gitu ya kayaknya, itu kalau gue merasa dia nggak bener pun gue nggak berani cerita sama temen gue. Ada something yang bad about him gitu, gue nggak akan berani cerita karena gue pasti akan takut di pointing fingers. Tuh kan gue udah bilang apa, gue nggak suka sama dia karena ini, tuh kan begitu gitu. Kayak ya udahlah, at least gue sambil berusaha, semoga kalau memang misalnya gue jadi sama dia gitu, orang nggak ngelihat dia sebelah mata atas kesalahan-kesalahan yang dia bikin gitu. Betul. Ya kan? Orang kadang-kadang kita takutnya ketika kita nyeritain kejelekannya pasangan kita, terus teman-teman kita tahu, teman-teman kita tuh jadi kayak punya alasan untuk kayak, lu jangan sama dia lah, iya, tahu dia kayak gini. Makin kan gitu. Atau misalnya gue cuma takut ketika tiba-tiba gue bener-bener jodoh sama dia gitu, terus kayak mereka yang kayak, kata lu dia gitu, kok lu masih mau sih sama dia gitu, kayak males kan gitu. Jadi gue better cerita semuanya all out tuh ketika udah selesai gitu. Makanya ada yang bilang kalau misalnya lo udah nikah nih ya, terus lo punya masalah sama pasangan lo, jangan ceritain masalah pasangan lo ini ke ibu atau bapak lo, tapi ngomongin ke ibu bapaknya dia.
supaya Oke. mereka bisa bantuin untuk, karena itu anak-anaknya mereka. Iya, dia tuh akan ngomongin terima. itu gitu. Karena percuma lu ngomong ke orang lain kan. Jadi mungkin dalam kasusnya lu pacaran, lu bisa melakukan hal yang sama, tapi kalau lu punya masalah sama dia, jangan ceritainnya tuh ke teman-teman lo, tapi teman-temannya dia aja. But well, it happens to me loh sama mantan gue yang sebelumnya si Mas itu. Oh. Dia do something bad, gue kasih tahu orang tuanya. Orang tuanya sama kakaknya juga tahu salah, tapi disalahin gue. Mohon maaf nih, gitu. Oh iya. Gitu. I mean, gue juga pernah ngalamin hal yang Iya, sama iya, dan iya. akhirnya gue yang dimusuhin. Tapi Iya at least, kan? ya kita dari situ tahu dong. Iya. Kalau kita memilih pilihan yang benar. Benar. Untung kita nggak nikah sama mereka. Kalau nggak, kita akan terjebak dalam orang tuanya, lingkungan keluarganya dia kayak Iya, gitu. Ngerti nggak sih? aneh gak sih, toxic kan jadinya kan, gitu. Jadi kayak gue, bahkan gue maksudnya udah kasih tahu keluarganya mereka dulu, baru gue akhirnya kasih tahu keluarga gue gitu. Ya, well, gitu sih. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan, ketika lo berada di posisi lo punya pasangan yang nggak disukai sama teman-teman lo, mana yang akan lo pilih? Pasangan gue. Sama, gue juga pasangan. Kita nggak tahu ya pilihannya kalian apa nih ya, tapi ya gue sih berharap kalau misalnya kalian sekarang punya pasangan yang ternyata nggak disukain sama teman-teman kalian, please jangan dijauhin teman-temannya. Iya. Karena you never know what will happen in the future. Bisa jadi lo putus sama orang itu, sama pacar lo, dan ujung-ujungnya lo harus balik lagi sama teman lo, ya nggak sih? Iya sih. Wah, nggak ada punchline nih. Nggak ada nih. Gitu.